Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsita Sanada dan rekan saya Meliana Febrianti. Di sini kita akan menjelaskan tentang tugas besar 2 akuntansi keuangan syariah kami. Akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah, yaitu ada murabahah, musyarakah, mudarobah, ijarah, istisna, salam, dan wakalah. Di sini kami menggunakan akad murabahah dan akad ba'i. Akad murabahah dan akad ba'i al-murabahah adalah bahwa akad murabahah lebih spesifik mengacu pada perjanjian jual beli dengan menambahkan margin keuntungan. Sedangkan akad ba'i lebih umum dan mencakup berbagai jenis transaksi jual beli dalam Islam. Flyer yang kami bagikan melalui media sosial Instagram. Akad murabahah itu apa sih? Pengertian akad murabahah: perjanjian jual beli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga barang yang ingin dibeli, termasuk keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Pembeli setuju untuk membayar harga itu dengan cara yang disepakati, misalnya dengan membayar tunai atau melalui angsuran. Landasan aturan atau hukum. Dalil transaksi murabahah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fatwa akad murabahah. Di Indonesia, ketentuan mengenai akad murabahah diatur dalam fatwa tentang murabahah yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Skema akad murabahah: yang pertama melalui negosiasi dan perjanjian, kedua beli barang, ketiga akad murabahah, keempat penyerahan barang, dan kelima yaitu bayar angsuran. Skema akad murabahah ini diatur dalam fatwa DSN. Rukun dan syarat akad murabahah. Rukun akad murabahah yaitu yang pertama ada penjual, kedua pembeli, ketiga barang atau objek, keempat itu ada harga, dan kelima ijab qabul. Syarat akad murabahah: yang pertama, pembeli dan penjual dalam keadaan cakap hukum. Yang kedua, barang yang dijual tidak termasuk kategori yang diharamkan. Yang ketiga, barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi pembeli. Dan keempat, barang yang dijual secara hukum syah dimiliki penjual. Selanjutnya yaitu kami melakukan edukasi mengenai akad-akad syariah. Akad yang kami pilih yaitu akad murabahah dan akad ba'i, dan praktik akuntansi syariah kepada pelaku bisnis secara langsung. Di sini pelaku bisnis kami yaitu pedagang bakso keliling dan pedagang ayam geprek rumahan. Yang pertama itu pedagang bakso keliling yang bernama Bapak Dani. Di sini kami melakukan edukasi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang akad murabahah dalam Islam dan bagaimana Anda menerapkannya dalam bisnis bakso keliling Anda. Jawaban dari pedagang bakso keliling yaitu akad murabahah adalah kesempatan antara penjual dan pembeli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga barang yang ingin dibeli dari keuntungan yang akan diperoleh. Dalam bisnis bakso keliling saya belum mempelajari secara detail tentang akad murabahah. Namun, saya berusaha untuk membeli bahan baku bakso yang halal dan berkualitas untuk menjaga kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda mencatat pendapatan dan biaya dalam bisnis bakso keliling Anda agar sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Jawaban dari pedagang bakso keliling yaitu dalam pencatatan keuangan bisnis bakso keliling saya belum melakukan praktik akuntansi syariah secara khusus. Saya mencatat pendapatan dan biaya secara sederhana menggunakan buku catatan. Namun, saya juga berusaha untuk menjaga transparansi dan menghindari percampuran antara pendapatan dari bakso dengan pendapatan lainnya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah melibatkan ahli syariah atau akuntansi syariah untuk membantu Anda dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah dalam bisnis bakso keliling Anda? Jawaban dari pedagang bakso keliling yaitu saya belum pernah melibatkan ahli syariah atau akuntansi syariah dalam bisnis bakso keliling saya karena skala usaha saya yang kecil. Saya mencoba untuk belajar sendiri dan mencari informasi tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik akuntansi syariah melalui sumber online. Pertanyaan selanjutnya, apakah manfaat yang Anda lihat dari penerapan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah dalam bisnis bakso keliling Anda? Jawaban dari pedagang bakso keliling yaitu, saya melihat manfaat dalam menerapkan prinsip-prinsip
syariah, saya dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan makanan halal. Saya juga berharap bahwa dengan mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip etis, saya dapat membangun kepercayaan dan reputasi baik di kalangan pelanggan. Selanjutnya untuk pedagang ayam geprek rumahan yang bernama Mama Zahra. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda menjalankan usaha ayam geprek rumahan Anda? Jawaban dari pedagang ayam geprek rumahan yaitu saya menjalankan usaha ayam geprek rumahan dengan cara memasak ayam, menggepreknya dan menawarkannya kepada pelanggan di lingkungan sekitar rumah saya. Saya beroperasi secara sederhana dan mengandalkan promosi melalui media sosial dan rekomendasi dari pelanggan yang puas. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda pernah mendengar tentang akad syariah seperti akad ba'i dan bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam bisnis ayam geprek rumahan Anda? Jawaban dari pedagang ayam geprek rumahan yaitu sejujurnya saya belum mendengar tentang akad syariah termasuk akad ba'i. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang itu dan bagaimana saya bisa menerapkannya dalam bisnis ayam geprek rumahan saya. Apakah Anda dapat memberikan penjelasan lebih lanjut? Di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa itu akad ba'i dan akad-akad syariah. Dan selanjutnya, pertanyaan untuk selanjutnya, bagaimana Anda mencatat pendapatan dan biaya dalam bisnis ayam geprek rumahan Anda agar sesuai dengan prinsip akuntansi syariah? Jawaban dari pedagang ayam geprek rumahan yaitu dalam pencatatan keuangan bisnis ayam geprek rumahan saya belum menerapkan praktik akuntansi syariah secara khusus. Saya menggunakan buku catatan sederhana atau aplikasi keuangan untuk mencatat pendapatan dan biaya. Namun, saya ingin tahu lebih lanjut tentang praktik akuntansi syariah dan bagaimana saya bisa mengimplementasikannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda pernah melibatkan ahli syariah atau akuntansi syariah untuk membantu Anda dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah dalam bisnis ayam geprek rumahan Anda? Jawaban dari pedagang ayam geprek rumahan yaitu saya belum pernah melibatkan ahli syariah atau akuntansi syariah dalam bisnis ayam geprek rumahan saya. Namun, saya tertarik untuk belajar lebih lanjut dan mungkin akan mencari bantuan atau konsultasi dari ahli terkait untuk membantu saya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah. Dan pertanyaan untuk berikutnya yaitu apa manfaat yang Anda lihat dari menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah dalam bisnis ayam geprek rumahan Anda? Jawaban dari pedagang ayam geprek rumahan yaitu setelah mempelajari tentang prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah, saya menyadari bahwa menerapkannya dapat membantu bisnis saya dengan menjaga kehalalan bahan dan menjalankan bisnis dengan integritas. Saya bisa menarik pelanggan yang mencari makanan halal dan membangun kepercayaan pelanggan. Dan selanjutnya yaitu bagaimana Anda melibatkan karyawan atau pihak terkait lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usaha ayam geprek rumahan Anda? Jawaban dari pedagang ayam geprek rumahan yaitu saat ini saya tidak memiliki karyawan dan hanya menjalankan bisnis ini sendiri dengan bantuan anak saya. Kami berdua bekerja sama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis ayam geprek rumahan. Kami berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan halal dan menjalankan bisnis dengan integritas sesuai dengan nilai-nilai agama kami. Meskipun belum melibatkan pihak lain, kami akan terus belajar dan mengajarkan nilai-nilai syariah kepada anak kami agar dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan mereka di masa depan. Dalam percakapan kedua pedagang makanan tersebut memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip syariah dan akuntansi syariah. Mereka menyadari pentingnya menjaga kehalalan bahan dan integritas dalam bisnis mereka, tetapi belum menerapkan praktik akuntansi syariah secara khusus dalam pencatatan keuangan mereka. Dan yang kami dapat simpulkan bahwa kedua pedagang makanan ini memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka, tetapi belum melakukan implementasi yang menyeluruh. Mereka berminat untuk belajar lebih lanjut dan mungkin akan melibatkan ahli syariah atau akuntansi syariah untuk membantu mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.